pemirsa, masih bersama saya Sandra Kui dalam dialog interaktif. Tentunya juga masih ditemani Bapak Martinus dengan pembahasan yang sama ya Bapak ya. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar mengenai apa sih penyebab kelangkaan produksi telur, kemudian juga kematian massal dari hewan unggas di Kabupaten Merauke yang sudah dikonfirmasi bahwa ini fix akibat virus H5N1 flu burung ya Bapak ya. Kemudian juga sudah ada upaya-upaya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, antara lain juga sudah mengumpulkan para peternak ya Bapak ya, kemudian sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati sendiri dan untuk pendatangan vaksin di Kabupaten Merauke yang nanti rencananya akan tiba besok tanggal 10 Juli ya Bapak ya. Ya, 10 Juli 2020. Nah, kemudian Bapak, saya mau bertanya, kita kan sudah berbicara mengenai dia punya penanganan apa segala. Bagaimana dengan pencegahan ya Bapak? Maksudnya bagaimana cara peternak ini mensiasati supaya mereka punya ternak tidak tertular virus H5N1? Kandangnya bersih, kemudian disemprot baik-baik. Disemprot rutin ya? Jangan yang dijaga itu kayak mana, jadi orang luar yang masuk kita dibatasi, jangan orang masuk bergerombol. Itu yang dijaga. Oh, berarti hampir sama juga seperti COVID ya Bapak ya? Tidak boleh bergerombol di tempat yang rawan. Kan dia kecil, ringan apa jadi sana kemari gampang. Kalau dari kita sendiri sebagai manusia, karena kan ini virus juga bisa menyerang ke manusia Bapak, itu bagaimana cara kita untuk mencegah? Apakah sama juga menjauhi ternak begitu atau bagaimana? Apalagi ini yang peternak pasti rawan juga mereka. Sampai sekarang kan kami belum pernah mendengar kasus kuburan di rumah sakit ya. Tapi dijaga saja, sudah jangan sampai ada komunikasi hubungan langsung dengan orang apa sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Berarti untuk menjaga kemungkinan tetap saja menjaga ini ya Pak ya, menjaga jarak lah ya. Iya. Dari kita sendiri ke hewan-hewan ternak gitu ya Bapak ya. Nah, ngomong-ngomong Bapak, kemarin tuh Menteri Terawan sempat berkunjung ke Merauke dan kemudian juga sempat disinggung masalah adanya kematian massal unggas di Merauke dan beliau mengatakan wah belum ada informasi ke saya. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak? Kalau kita yang jelas kita menyurat itu bukan ke siapa tapi ke Menteri Pertanian dan Dirjen Peternakan dan kita sudah menyurat dan sudah dibalas. Kita menyurat kasih tahu ada penyakit ayam seperti ini itu sudah diuji di Maros, Balai Besar Veteriner di Maros dan sudah dipastikan flu burung. Kemudian mereka sudah mau mengirim vaksin ke sini. Apalagi sudah dapat dipastikan besok tanggal 10 Juli vaksin sudah tiba ya. Berarti informasi ke pusat itu hanya untuk supaya adanya pengadaan vaksin ini sendiri ya Bapak ya. Jadi kita masih bicara di dalam lingkup itu pertanian saja. Kemana-mana begitu penanganannya susah. Ya karena yang terpenting sekarang yang penting adalah penanganannya dulu gitu ya Bapak ya. Jadi supaya bisa diantisipasi yang masih utuh ini supaya jangan sampai mati lagi. Oke. Nah, Bapak, sekarang kita ada sesi pertanyaan dari netizen. Karena sekarang kita semua apa-apa di media sosial ini, kita sempat lempar pertanyaan ini dan ada beberapa pertanyaan dari netizen untuk Bapak terkait kelangkaan produksi telur dan juga kematian massal unggas ini Bapak ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk pemberian vaksin ke peternak mulai tanggal berapa? Nah tadi kan sudah diinformasikan tanggal 10 Juli sudah tiba vaksinnya. Kalau untuk pemberian ke peternaknya sendiri tanggal berapa Bapak? Kita berkoordinasi dulu dengan HIPAR dulu. Oh HIPAR. Nanti kita vaksinnya sampai besok tanggal 10. Kita dengan HIPAR bicara dulu. Apakah yang turun langsung ke kandang masyarakat, kandang peternak itu dokter hewan kita, ataukah mereka sendiri di bawah penguasaan dokter hewan. Tapi yang jelas itu secepatnya. Yang jelas secepatnya ya setelah ini sampai. Apalagi kan sudah dipastikan besok sudah sampai ya tanggal 10 Juli ya. Berarti kita kemarin saya sempat
minta masukan dari dokter hewan. Iya. Dia bilang ini vaksin sampai mereka coba dengan peternak yang tinggi dulu, yang banyak ayam. Oh, yang banyak ayamnya. Sedikit ya. Oh, oke. Yang banyak sedikit supaya Berarti- pasti banyak gitu. Berarti yang diprioritaskan peternak dengan jumlah hewan ternak yang paling Ya. banyak dulu ya Bapak ya, sampai ke yang paling sedikit. Oke. Next question, ada pertanyaan lagi nih Bapak mengenai kalau pengadaan ayam dari Surabaya misalnya, apakah aman untuk dikonsumsi? Nah, ini balik lagi Bapak, kekhawatiran dari masyarakat. Tadi kalau masalah telur kan sudah dijelaskan. Nah, ini kalau ayam dari Surabaya misalnya, apakah aman dikonsumsi? Silakan. Jadi ayam telur dari Surabaya itu kan sebetulnya sebelum dikirim dimasukkan ke kontainer itu dia ada uji lab. Ada uji lab dulu. Ya. Jadi dokumennya itu ada uji lab, bebas hari apa semua baru dikirim. Tapi kira-kira kalau dalam perjalanan ada resiko dia dapat kena nggak ya? Kan dalamnya itu. Dalam kontainer ya enggak? Oke. Udah mati. Jadi aman lah ya intinya ya. Nah, sekali lagi ini informasi untuk pemirsa di rumah bahwa untuk konsumsi ayam baik itu dari Surabaya ataupun juga telur yang sudah diproduksi di Merauke sendiri untuk saat ini aman ya Bapak ya. Oke, baik. Nah, kita relate ke situasi saat ini Bapak mengenai virus COVID-19. Ini ada beberapa orang juga di media sosial yang mengkait-kaitkan kira-kira ini ada hubungannya tidak ya flu burung dengan COVID ini kok munculnya bersamaan ya. Terus wah ini kan dia punya gejala hampir-hampir sama begitu, gejala-gejala influenza. Kalau tanggapan dari Bapak mungkin bisa. Kalau saya kan bukan orang medis, ini kesehatan jadi kita begini. Ya yang jelas bahwa COVID ini berpengaruh nyata terhadap semua urusan. Semua aspek. Jadi tetap ada saja. Artinya bahwa misalnya macam di kita, mau kirim sampai ke Mars setengah mati. Oh ya dengan adanya COVID ini Ya, ya, jadi- hubungannya di situ sampai Ya, di situ jadi saja. kita mau bilang tidak ada juga, sedangkan ini dampaknya ada, jadi susah untuk kita itu. Tapi ya jelas bahwa mau mengirim sampai ke susah. Ini kan harusnya ke Maros konsultasi ke Jabro, konsultasi ke ini tidak bisa jalan. Bertahap ya Bapak ya. Ya. Sudah bertahap, kemudian juga pengiriman dari sana ke sini itu juga susah ya. Ya. Dari Jayapura mau ke sini juga tidak bisa, dari Maros ke sini juga tidak bisa. Karena ini sudah COVID terjadi. Ya, pokoknya sangat berpengaruh sekali ya Ya. Bapak ya. Nah, kemudian Bapak kalau tadi kan dibilang juga ada sempat pertanyaan dari netizen ayam dari Surabaya itu aman. Kalau untuk pengadaan ini Bapak telurnya dari Surabaya itu kapan? Mulai tanggal berapa? Sebetulnya kalau dari pengadaan telur ya sudah datang, Sudah mulai ya Bapak? sudah 2 kali. Sudah 2 kali sejak? Tapi memang yang pertama dulu itu kan hanya 2 kontainer, jadi datang 2 habis 2 jadi kurang memang. Terus sebuah kontainer habis. Habis. Makanya nanti yang datang lagi nih 4 Ada 4 kontainer lagi. lagi. Tapi kalau tetap dievaluasi supaya kami dinas ini kan sebetulnya menjaga jangan sampai dia banjir di pasar itu sebetulnya. Jadi kami memang tahu kurang, tetapi jangan sampai masih lebih baik kurang ketimbang dia banjir di pasar. Iya. Karena kalau di banjir di pasar kan jual di pinggir-pinggir jalan apa kan susah kesana. Betul. Jadi itu yang dijaga. Nanti harganya juga bisa jadi. Iya. Jadi kita 2 dulu 4, nanti kalau misalnya bisa 6 atau 8. Yang jelas kita ini 1 bulan itu kekurangan 20 kontainer. 1 bulan kekurangan 20 kontainer. kontainer. Itu pengirimannya mulai dari kapan sih Pak? Mulai seperti biasa? Bulan ini. Ini ya. Ya. Berarti waktu adanya pandemi kemarin tuh benar-benar bergantung pada produksi telur lokal. Iya. Itu yang di mana-mana setengah mati memakan telur saja susah. Ya, makanya jadinya kelangkaan ya Pak Iya. Bapak ya. Oke, baik. Nah, kemudian Bapak untuk orientasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke saat ini untuk Kabupaten Merauke apa Bapak? Dengan adanya- Sebetulnya ke depannya itu diharapkan penyakit ini dia bisa cepat habis supaya mudah-mudahan dengan vaksin ini bisa habis, karena kalau tidak susah karena daya produksi telur juga menurun, kemudian
jumlah ayam juga akan berkurang. Akan berkurang sampai separuh malah Yang ya. yang punya ayam di Semangga itu jumlah totalnya itu kan dia piara itu 35.000 ekor, tinggal 4.000 sekarang. Kan berarti kan matinya banyak sekali. Jadi memang ini sekali ya Bapak ya, sampai berkurang separuh. Memang sudah dapat disimpulkan bahwa memang ini ya penyebab utama adanya kelangkaan produksi telur ini adanya flu burung ya. Dan juga sebenarnya kalau mau dibilang bukan hanya flu burung, tapi COVID juga ya, karena akhirnya tidak bisa kemana-mana. Iya, tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa mendatangkan telur dari mana-mana, bergantung pada lokal, produksi telur lokal lagi bermasalah lagi ya Bapak ya. Nah Bapak kita sudah sampai ke penghujung acara nih Bapak, tidak terasa. Terima kasih sekali Bapak, penjelasannya sudah sangat jelas ya. Untuk masyarakat pemirsa di rumah juga kita sudah tahu pasti penyebab adanya kelangkaan produksi telur di Merauke itu sudah dipastikan kematian karena adanya kematian massal unggas ya Bapak ya, yang dikarenakan virus H5N1 flu burung, dan juga dengan adanya pandemi ini turut menambah kelangkaan telur ya Bapak ya, apalagi untuk mendatangkan telur dari luar itu saja susah ya karena adanya pandemi ini. Nah sekarang saya ingin memberikan kesempatan untuk Bapak Martinus memberikan closing statement untuk pemirsa di rumah dimanapun berada. Silakan. Baik, jadi saya Martinus, Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Merauke, memastikan bahwa ayam dan telur yang ada di Kabupaten Merauke aman untuk dikonsumsi. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan ragu, untuk sementara sampai dengan hari ini aman untuk dikonsumsi di Merauke. Jadi jangan dengar isu-isu atau hoax di mana-mana, tapi yang jelas dikonsumsi supaya bisa menambah kondisi tubuh dan lain-lain. Tapi yang jelas bahwa memang betul ada flu burung dan sudah dipastikan itu memang flu burung karena lewat hasil dari Maros, Balai Besar Veteriner Maros, dipastikan bahwa itu flu burung. Tetapi yang jelas bahwa untuk ayam dan telur yang ada di Merauke sekarang ini aman untuk dikonsumsi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan pemirsa, itu tadi dialog kami bersama Bapak Sekretaris dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke. Dengan ini saya Sandra Kwi beserta segenap kru Merauke Televisi pamit undur diri. Jangan lupa saksikan dialog interaktif episode lainnya hanya di Merauke TV, Sobat Kita.